pertama saya berterima kasih dengan informasinya tadi tentang pupuk. Nah, saya bangga sekali dengan ada kenaikan subsidi 113 untuk NPK, 73 untuk ureanya. Nah, yang saya pertanyakan dan saya mau tanya permintaan juga, kelompok saya itu selama 20 tahun ya, selama ini belum mendapatkan bantuan mesin dari pemerintahan pusat. Nah, ini saya mau lewat Mas Bu minta tolong, dan saya minta sangat untuk permintaan saya bersama anggota mengeluhkan untuk dibantu mesin seperti kombi, untuk mesin kombi atau juga mesin rotari. Ini salah satu, Pak. Karena kan saya kan ada ratusan ya Pak ya, bahkan hampir ribuan kelompok, 1.700 kelompok tani. Kalau saya ngasih Bapak, saya kan harus menyiapkan juga untuk teman-teman kelompok tani di kecamatan-kecamatan lainnya. Kalau saya kasih rotari mau Pak? Kebetulan hari ini masih sisa 1 di kantor kita. Kebetulan sisa 1 ya, kayak gitu tuh kadang rezeki Pak. Bapak pas minta pas sisa 1. Barusan Pak Anang bisik-bisik, Mas Buk masih sisa 1 Mas Buk. Ya sudah, kita berikan kepada Bapak nanti mesin rotari. Baik. Kendala di desa kami itu terutama dari segi pengairan Pak. Di desa kami itu ada daerah yang pengairannya itu mudah, ada daerah yang pengairannya kalau tidak pakai dasar itu tidak ada air gratis kecuali dari langit. Nah, terus terang kami mewakili dari desa meminta bantuan agar disediakan program listrik masuk sawah, biar ketika kami mengairi kalau menggunakan listrik itu katanya kan lebih efisien dan lebih murah dibandingkan pakai solar. Itu yang kedua, ya di kelompok kami sama dengan Pak Dawami itu tidak memiliki alsintan sama sekali. Kalau di desa kami menurut pandangan saya itu yang dibutuhkan adalah alat pemipil jagung beserta klobonya itu, karena dengan meningkatnya biaya produksi buruh saat ini, kalau dihitung-hitung itu kayaknya ngenudut kalau hanya yang dikerjakan hanya itu dok. Karena per 100 ruhnya kalau dikalkulasi kemarin 3 bulan hanya dapat 200.000 atau 300.000 hasil dari sawahnya. Jadi pertama kalau yang soal listrik masuk ke sawah itu kita bisa komunikasikan dengan PLN, saya rasa Pak Anang. Yang berikutnya terkait alat, kita akan masukkan dulu dalam perencanaan kita. Apakah nanti akan disetujui atau tidak, kita melihat dulu Pak, karena saya tidak mau semuanya serba empuk-empuknya aja. Artinya saya ngomong ya oke nanti saya bantu gini tapi ternyata tidak ada bantuan sama sekali. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Kalau ada ya ada, seperti bapaknya tadi memang pas bejone bapaknya tadi, bapaknya minta rotari memang sisa 1 rotari di kantor dinas, ya maka kita serahkan ke Bapak ya. Tapi nanti kira-kira kebutuhan Bapak untuk pipil jagung itu ya Pak ya, itu nanti akan kita masukkan dalam rencana kita. Kalau memang bisa nanti dicukupi, silahkan dicukupi Pak Anang. Mungkin Pak Anang mau menambahkan, silahkan. J motor sebaruan Mas Buk. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Mas Buk beliau ini sudah melangkah terkait rencana listrik masuk desa. Jadi kenapa di masing-masing desa termasuk kami kemarin di Ngurah, nginep di Ngurah, banyak petani bertanya, Mas Buk, tempat kami, desa kami sudah dihitung ada 21 titik nih, ini kapan dibuat sumur? Justru itu langkah pertama yang dilakukan pemerintah daerah dalam langkah program listrik masuk desa. Yaitu kelompok tani kami itu menginginkan sumur sibel ya, karena waktu musim kemarau itu pengairan begitu mahal sekali Pak di tempat saya.
kebanyakan menyewa diesel itu per jamnya 20.000. Nah kemarin sudah dapat bantuan sibel itu 2 titik, tapi itu untuk desa yang paling utara. Ya yang selatannya juga Meri, Pak Mas Bub. Jadi ini kami mohon Pak Mas Bub membantu yang sebelah selatannya gitu. Baik Pak, itu terkait sumur submersibelnya Pak, tenang Pak, nanti insya Allah kita lakukan secara merata Pak. Tapi kita akan masukkan dulu, sekarang kita akan list dulu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Bapak, apakah akan masuk di akhir tahun atau masuk di awal tahun depan, itu kurang lebih yang akan kita anggarkan. Petani bawang merah yang seringkali waktu panen itu ternyata harganya jatuh. Sekarang harga panen bawang merah itu sulit diprediksi Bapak, dan kadang-kadang kalau kita lihat sesuai hukum pasar itu kan kalau barang langka harganya seharusnya naik. Kenyataannya kalau di sekitar Pleman jarang yang tanam, tetapi harganya tetap masih di bawah Bapak, di bawah produksi. Sedangkan biaya produksi sekarang juga naik. Bisa enggak ya untuk dinas-dinas terkait intinya ikut mengendalikan harga, sehingga nanti teman-teman petani bawang merah bisa merasakan hasilnya, yang nanti kalau memang hasilnya bagus bisa terima bagus, sehingga perekonomian bisa tetap berjalan lancar. Yang pertama terkait pengendalian bawang merah, tentunya ini tidak bisa hanya dikendalikan oleh Dinas Pertanian sendiri Pak. Ini harus mengendalikannya bareng-bareng bersama Dinas Perdagangan dan seluruh OPD terkait. Itu pengendalian kita ada setiap minggu itu updating per hari, dan itu dilakukan per hari untuk seluruh komoditas dan satu Jawa Timur Pak. Kita monitor terus. Jadi contoh misalkan sedang harga bawang anjlok itu kita monitor, harga cabai anjlok itu kita monitor. Memang terkadang ngapunten, pemerintah itu sering terlihatnya muncul pada saat harga naik baru kita turun. Sebenarnya enggak Pak. Pada saat harga anjlok ini kita juga berpikir, cuman berpikirnya kita ini tidak mungkin kita rapatkan di depan panjenengan semua, karena ngapunten ini mekanismenya ini cukup panjang, dan dalam proses perjalanannya ini tidak hanya 1-2 orang saja yang harus kita komunikasikan, karena dalam proses penjualan ini kan ada, ya biasalah ada 1-2 orang yang kadang bermain dan sebagainya. Jadi seperti jenengan sampaikan, pada saat jenengan yang menanam bawang itu tidak banyak, tapi kok harganya tetap tidak naik, itu kan kenapa kan itu. Nah, memang sebenarnya ini satu hal yang nanti kita akan rumuskan bersama.